Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem politik menurut David Easton. Jadi, sistem politik menurut David Easton adalah sebuah mekanisme yang mengubah suatu input, yaitu tuntutan atau dukungan dari masyarakat, menjadi output, yaitu kebijakan dan keputusan politik. Sistem politik juga tidak hanya terbatas pada negara dan pemerintah saja, melainkan melibatkan kelompok kepentingan, partai politik, media, dan individu yang berinteraksi dalam proses politik. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang variabel sistem politik. Variabel sistem politik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kekuasaan, yang dimana itu merupakan cara untuk mencapai hal yang diinginkan dan untuk membagi sumber-sumber dalam kelompok masyarakat. Yang kedua ada kepentingan, yaitu tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik. Yang ketiga ada kebijaksanaan. Itu merupakan hasil interaksi antara kepentingan dan kekuasaan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Dan yang terakhir, ada budaya politik. Budaya politik merupakan orientasi subjektif individu terhadap sistem politik. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dalam sistem politik. Yang pertama, ada demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan yang kedua, ada yang namanya sistem otoritarian. Sistem otoritarian merupakan sebuah sistem politik yang dimana kekuasaan berada di satu orang, sehingga rakyat hanya bisa tunduk terhadap penguasa tersebut. Dan yang ketiga, ada sistem politik monarki. Sistem politik monarki merupakan sebuah sistem politik yang dimana raja dan ratu berkuasa dalam sebuah negara. Negara adalah organisasi politik yang berdaulat atas wilayahnya, masyarakatnya, serta pemerintahannya, serta mendapat pengakuan dari wilayah lain. Nah, kekuasaan tertinggi inilah yang mampu menegakkan dan mengawasi hukum-hukum yang berlaku. Tujuannya adalah mengawasi dan melindungi segenap masyarakat yang ada di negara tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 unsur negara. Yang pertama, harus adanya wilayah. Wilayah merupakan syarat penting terbentuknya suatu negara. Dan yang kedua, adanya penduduk atau masyarakat. Masyarakat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara atau terbentuknya suatu wilayah. Dan yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan berdaulat merupakan syarat mutlak atau syarat yang terpenting dari semua komponen ini, dikarenakan pemerintah yang berdaulat dapat membentuk suatu negara yang aman dari ancaman luar. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan salah satu dari syarat ini yang merupakan terpenting, hingga kita tahu bahwa dari keempat syarat tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi negara. Fungsi negara yaitu adalah yang pertama, menegakkan dan mengawasi suatu negara. Yang kedua, mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang kelima, yaitu menegakkan sistem kedaulatan dan kemakmuran di suatu masyarakat. Bentuk-bentuk negara adalah secara suatu negara disusun dan bagaimana kekuasaan negara diatur dalam wilayahnya. Bentuk negara menunjukkan bagaimana suatu negara mengatur kekuasaan dan sistem pemerintahannya. Secara umum, bentuk negara dapat berupa monarki dan republik. Sedangkan dari segi susunan negara dapat berbentuk negara kesatuan atau negara federal. Selain itu, dalam menjalankan pemerintahan, terdapat sistem presidensial dan parlementer. Setiap negara memiliki bentuk dan sistem yang berbeda sesuai dengan sejarah, konstitusi, serta kebutuhan politik di negaranya. Contohnya, Indonesia merupakan negara republik dan bentuk negara kesatuan dan menggunakan sistem pemerintah presidensial. Tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Tujuan negara Indonesia adalah yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia serta menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pemilu di Indonesia. Pengertian sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu adalah cara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui pemungutan suara dan oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Cara kerja. Cara kerja memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dan kepala daerah dengan mencoblos calon atau partai di surat suara, lalu suara dihitung untuk menentukan pemenang. Kelebihan. Rakyat bisa memilih pemimpin secara langsung, mendukung sistem demokrasi.
memberikan kesempatan partai untuk bersaing. Kekurangan biaya pemilu besar, ada kemungkinan politik uang atau kecurangan. Dampak politik pemilu memperkuat demokrasi tapi juga bisa menimbulkan persaingan politik di masyarakat.